Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nazia. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Bahaya Kholwat. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Kholwat adalah termasuk dosa besar. Kholwat merupakan bersepinya seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Menurut Asy-Syaikhoni, yakni Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, bahwa muqaddimah zina termasuk berdesakan berimpitan bau lelaki dengan perempuan itu tidaklah termasuk dosa besar. Dan hal ini dimaksudkan jika tidak adanya syahwat dan khawatir fitnah. Jika ada syahwat dan khawatir fitnah, maka termasuk dosa yang besar. Adapun dalilnya haramnya kholwah adalah hadis Nabi. Jauhilah oleh kalian akan kholwat dengan para perempuan. Demikian yang jiwaku ada di tangannya. Tidaklah seorang lelaki berkholwat dengan seorang perempuan, melainkan pasti masuklah setan ke tengah-tengah antara mereka berdua. Dikisahkan, pada zaman dahulu, ada sebuah keluarga yang sangat terpandang. Suatu hari keluarga itu membeli seorang pembantu atau budak yang berkebangsaan Hindia. Keluarga itu terus merawatnya, dan akhirnya budak itu diambil sebagai anak. Setelah dewasa, ia jatuh cinta pada tuan putrinya, yang ketika itu telah menjadi ibu angkatnya sendiri. Ia terus-menerus menggoda ibu angkatnya, dan akhirnya ibunya pun melayaninya. Hingga suatu hari, terjadilah hubungan layaknya hubungan suami istri. Ketika pembantu itu sedang asyik di atas dada ibu angkatnya, tiba-tiba ayah angkatnya datang. Ia pun marah. Ia segera mengambil pisau, lalu dipotongnya kelamin anak angkatnya itu. Namun, pada akhirnya, ia menyesal. Ia membawanya ke dokter untuk diobati. Setelah sembuh, si anak angkat itu tidak diusir. Ia tetap diberi kesempatan tinggal di rumah orang tuanya yang telah menjadi orang tua angkatnya. Tetapi, secara diam-diam, anak angkat tersebut menyimpan dendam. Ia menunggu datangnya kesempatan untuk melakukan pembalasan keluarga yang sangat terpandang itu. Sebenarnya, ia mempunyai dua anak yang sangat tampan, yang salah satunya masih berusia anak-anak, sedangkan yang lainnya sudah mendekati remaja. Suatu hari, kedua anak itu hilang, dibawa pembantunya yang telah diangkat menjadi anaknya. Tanpa diketahui keduanya dibawa naik ke atas loteng. Di sana keduanya diajak bermain-main, diperlakukan secara baik, hingga tak ada kesan disandra. Hingga manakala orang tuanya telah kebingungan mencari, tanpa sengaja ia mendengar ke loteng. Di sana, anak-anaknya disandra oleh anak Hindia tadi. Ia berteriak, "Celakalah benar kau! Apakah engkau menghendaki kematian kedua anakku?" Bekas pembantunya menjawab, "Ya benar. Kedua anakmu mesti akan mati kalau kau tidak menuruti perintahku." "Apa kemauanmu?" tanya orang yang terpandang itu. "Aku menghendaki supaya kamu memotong kelaminmu sendiri." Ketika mendengar permintaan itu, ia terperanjat bukan kepalang. Katanya, "Takutlah kepada Allah. Takutlah kamu. Bukankah dirimu telah kupelihara? Hentikan perbuatan jahatmu itu." Ia terus mengulang-ulang permintaannya. Namun, anak Hindia itu tidak ambil peduli ketika tuannya akan naik ke atas loteng. Si anak Hindia itu menyeret kedua anaknya, dibawanya ke pinggir loteng. Lelaki yang malang itu berteriak, "Celaka benar kamu. Tunggu sebentar. Tentu aku akan menuruti tuntutanmu." Ia pergi sebentar, lalu datang dengan membawa pisau tanpa diminta lagi. Kelaminnya dipotongnya sendiri di depan mata si anak Hindia.
setelah puas menyaksikan dendamnya. Si anak India itu pun mencapakan kedua anak bekas majikannya hingga ia tewas seketika. Katanya, tuntutan memotong kelamin sendiri itu adalah sebagai pembalasan atas perbuatanmu tempo hari, memotong kelaminku, dan kematian kedua anakmu ini sebagai tambahan atas kerugianku. Bila mana pembantu telah memasuki usia balik, hendaknya dilarang masuk ke kamar majikannya atau berduaan dengan majikannya, sebab pada umumnya godaan mulai terjadi setelah memasuki usia tersebut. Karena menjaga keturunan itu termasuk perkara yang penting. Jangan sampai anak itu menjadi tidak jelas nasabnya karena perbuatan zina. Al-Fudal mengatakan, iblis berkata bahwa pandangan yang dilepaskan pada suatu perkara yang tidak halal itu adalah merupakan panahku yang sudah tua dan busurku yang tak pernah luput jika aku pergunakan. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih membahayakan lelaki daripada wanita. Beliau juga bersabda, takutlah kamu dari menyepi berduaan dengan perempuan. Demi zat yang diriku berada di dalam kekuasaannya, tidaklah orang lelaki yang menyepi bersama dengan orang perempuan, kecuali setan menyusup di antara mereka berdua. Sungguh, seorang yang berdesak-desakan dengan babi yang belepotan lembur itu jauh lebih baik daripada berdesak-desakan dengan pundak perempuan yang tidak halal baginya. Rasulullah SAW pun bersabda, perempuan itu merupakan perangkapnya setan, dan kalaulah bukan karena syahwat, tentu kaum wanita tidak akan mampu menundukkan kaum lelaki. Ada pepatah yang mengatakan, apabila kelamin lelaki bangkit, maka hilanglah sepertiga akalnya. Maka dari itu, perempuan yang bermaksud keluar dari rumahnya, ia berkewajiban menutup seluruh tubuhnya dari pandangan semua laki-laki. Begitu juga dengan laki-laki, berkewajiban menutup pandangannya terhadap perempuan yang tidak halal baginya, kecuali ada hajat. Semisal transaksi jual beli ada dalam rangka melamar perempuan, hendaknya ia menyamarkan diri dari perhatian orang yang mungkin mengenalnya. Jika seseorang kawan suaminya berkunjung, sementara suaminya tidak ada di rumah, hendaknya ia tidak perlu bertanya panjang lebar. Hal itu dimaksud untuk memelihara diri dan suaminya. Demikian yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dan beberapa imam lainnya. Rasulullah SAW bersabda, sudah menjadi ketentuan bagi manusia bahwa bagian-bagian dari tubuhnya melakukan zina. Hal itu pasti dilakukan kedua mata. Zinanya adalah memandang kepada apa yang tidak halal. Kedua, telinga zinanya adalah mendengar kepada apa yang tidak sesuai syariat. Lisan zinanya adalah berbicara dengan apa yang tidak bermanfaat di dunia dan akhirat. Kedua tangan zinanya adalah memaksa. Kedua kaki zinanya adalah berjalan menuju tempat yang tidak halal. Dan hati zinanya adalah menyenangi dan mengharap-harap. Semua itu dibenarkan oleh kelamin atau didustakannya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, perkara apakah yang lebih baik bagi kaum wanita? Dewi Fatimah menjawab, hendaknya ia tidak memandang kaum lelaki dan lelaki tidak memandanginya. Kemudian Rasulullah SAW merangkul Fatimah dan beliau bersabda, anak turun sebagian manusia dari sebagian yang lain, hendaknya saling tolong-menolong. Rasulullah SAW merasa terharu atas pendapat putrinya itu. Perlu diketahui bahwa sebagian besar wanita dewasa ini telah kena penyakit suka memperlihatkan dandanannya secara berlebihan kepada kaum lelaki. Mereka sedikit sekali mempunyai rasa malu. Kalau berjalan, mereka suka membuat-buat dengan melengkok-lengkokkan pinggulnya. Kenyataan itu sering mereka perlihatkan di muka golongan kaum lelaki, baik ketika di pasar
atau bahkan ketika berjalan menuju masjid. Terutama di waktu siang atau malam hari, di bawah cahaya lampu. Ada yang mengatakan bahwa apabila seorang perempuan perilakunya menyimpang 3 perkara, maka dia dinamakan kokbah, semacam biduan yang amat sangat buruk. Yang pertama, perempuan itu keluar rumah di waktu siang hari dengan mengenakan dandanan yang berlebihan, yang tujuannya untuk dipamerkan kepada kaum lelaki secara umum. Yang kedua, perempuan yang mempunyai kebiasaan memperhatikan kaum lelaki lain. Ketiga, perempuan yang gemar memperdengarkan suaranya di telinga orang lain, sekalipun perempuan itu tergolong bisa menjaga kehormatannya, karena dengan begitu dirinya menyamakan dirinya dengan perempuan yang tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, siapa yang menyerupai dengan suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Orang yang menyerupakan dirinya sebagai orang yang soleh, niscaya akan ikut dihormati, sebagaimana orang yang soleh itu menerima penghormatan. Sebaliknya, orang yang bergaul dengan orang-orang yang fasik, niscaya akan menjadi sasaran cercaan, yang berarti tidak akan dihormati oleh orang lain. Perempuan hendaknya membersihkan diri dan memperhias perangainya dengan sikap pemalu. Jangan sampai seorang perempuan berperangai yang menyebabkan dirinya memperoleh predikat kukbah, yakni biduan. Maka alangkah baiknya bagi perempuan yang mempunyai rasa takut kepada Allah dan Rasul-Nya, serta bagi orang yang mempunyai budi pekerti yang tinggi, supaya mencegah istrinya atau anak perempuannya keluar rumah dengan dandanan yang mencolok. Larangan keluar rumah itu memang tidak mutlak tanpa ada pengecualian. Dalam suatu waktu, setidaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kelonggaran kepada kaum wanita pada hari raya. Di hari raya itu, kaum wanita yang dapat menjaga kehormatannya diberi izin keluar rumah setelah mendapat keriduan suaminya. Tetapi, berdiam diri tinggal di rumah itu lebih menyelamatkan diri dari godaan. Hendaknya, seorang perempuan jangan kemana-mana. Jangan keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Kalau keluar rumah, hendaknya menundukkan pandangannya dari kaum lelaki. Walaupun wajah lelaki itu bukan aurat, tetapi diharamkan memperlihatkan wajah lelaki tampan jika dikhawatirkan timbulnya fitnah. Kalau tidak mengkhawatirkan terjadinya fitnah, maka tidak diharamkan. Sebab sejak semula tidak ada perintah kepada kaum lelaki untuk menutup wajahnya, sebagaimana perintah yang ditekankan kepada kaum wanita supaya menutup wajahnya. Sekiranya wajah kaum lelaki itu termasuk auratnya dalam pandangan kaum perempuan, niscaya mereka diperintah untuk menutup wajahnya atau bahkan dilarang keluar rumah, kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Bagi kaum lelaki yang mempunyai tanggung jawab dalam rumah tangganya, berkewajiban untuk menjaga orang-orang perempuan yang berada di bawah kekuasaannya, terutama di zaman sekarang. Jangan sampai memberi kelonggaran kepada mereka yang memungkinkan mereka melakukan pelanggaran. Hendaknya mereka tidak diberi izin keluar rumah, kecuali didampingi oleh mahramnya atau dengan perempuan lainnya yang dapat dipercaya. Pembantu saja belum cukup dapat dipercaya jika tidak disertai perempuan yang lain yang lebih dapat dipercaya. Sebab kelurusan amanat yang diberikan kepada pembantu sangat jarang untuk dilaksanakan. Dalam sejarah di masa jahiliyah, ada seorang perempuan, anak Taimilah bin Sa'labah, bekerja sebagai penjual samin. Suatu ketika, Hawad bin Zubair al-Ansori datang untuk membeli minyak samin. Lalu mereka terlibat tawar-menawar. Perempuan itu membuka tali penutup wadah yang penuh dengan samin. Kemudian Hawad berkata, "Tolong pegangi wadah ini. Aku hendak melihat-lihat wadah yang lain." Lalu Hawad membuka wadah yang lain. Setelah dilihat, ia berkata, "Pegangi wadah ini."
Ketika perempuan itu sedang terlena dengan wadah-wadah samin yang dipeganginya, tanpa terduga, Hawat menubruk dirinya, lalu berbuat yang tidak senonoh, hingga terlampiaskan keinginannya. Setelah melakukan perbuatan itu, Hawat lari dan masuk Islam. Ia pun juga ikut perang Badar. Pada suatu hari, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Hai Hawat, bagaimana ceritanya ketika membeli samin?" Tanya Rasulullah SAW sambil tersenyum. Kemudian Hawat menjawab, "Wahai Rasulullah, benar-benar Allah telah melimpahkan rezeki kepada saya, rezeki yang baik. Sekarang aku berlindung kepada Allah dari kekurangan setelah mengalami penambahan." Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.